seorang gadis tiba-tiba mengalami kelumpuhan di setengah bagian wajahnya. Karena malu dan kalut, gadis ini pun ingin menghabisi nyawanya sendiri. Sang gadis merasa bahwa kelumpuhan setengah bagian wajahnya tersebut adalah karena santet. Sebenarnya apa sih yang dialami oleh sang gadis ini? Apa ada penjelasan medis dari kejadian tersebut? Tonton terus video ini sampai habis. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Kasus ini terjadi pada seorang gadis muda yang sangat-sangat cantik, sebut saja namanya Arini. Arini terkenal sebagai gadis paling cantik di lingkungan tempat tinggalnya dan juga di sekolah. Dia ini juga anak perempuan tunggal yang sangat dimanja oleh ayah dan juga ibunya. Dan saking cantiknya si Arini, banyak sekali laki-laki yang terpesona sama Arini. Tapi sayangnya, karena kecantikannya dan juga mungkin karena terlalu dimanja sama orang tuanya, Arini tuh saling merasa angkuh. Dan dia merasa paling cantik dibanding gadis-gadis lainnya. Dan karena cantik ini ya, good looking selalu menang. Dia merasa dia tuh berhak bertindak semena-mena sama orang lain. Dan bahkan nih, Ari itu nggak mau kalau berurusan sama gadis yang dianggap tuh nggak selevel kecantikannya kok dibanding dengan dia. Ari ini di sekolah punya semacam circle pertemanan yang sangat eksklusif tapi juga toksik. Gimana enggak, kelompok itu tuh cuma menerima orang-orang yang menurut kelompok mereka itu memenuhi standar kecantikan tertentu. Kalau enggak ya jangan harap bisa deket-deket, bahkan akan diperlakukan seakan-akan tuh mereka tuh lebih rendah. Dan memang Arini dan kelompok gengnya ini itu sering sekali membuli gadis-gadis lain yang mereka anggap di bawah standar kecantikan kelompok Arini. Pokoknya yang boleh diperlakukan setara cuman mereka yang cantik dan juga ganteng. Dan gak cuman itu, Arini dan kelompoknya ini juga sering membuli kelompok lain yang mereka anggap itu bisa berpotensi jadi saingan. Dianggap misalnya ada circle lain nih, bisa ya menyaingi kelompok mereka, udah pasti bakal kena rundung sampai kelompok mereka itu menyerah. Sampai suatu hari ada seorang laki-laki murid sekolah itu juga, sebut saja namanya Rio. Rio ini terkenal yang paling ganteng di sekolah, dan Rio ini mendatangi Arini dan tahu-tahu langsung minta Arini buat jadi pacarnya. Arini langsung terima, dia bilang ya gila aja, masa aku tolak, kan cocok. Perempuan paling cantik sama laki-laki paling ganteng di sekolah ini akhirnya jadian. Nah, otomatis nih hubungannya dengan si Rio semakin meningkatkan posisi Arini sebagai perempuan paling sempurna di sekolah itu. Udah pasti si Arini semakin sombong karena dia merasa punya segalanya. Udah cantik, punya pacar tampan, punya circle populer. Tapi suatu hari si Arini seperti kena batunya akan kesombongan yang selama ini dia lakukan. Ya sebenarnya si Arini merasa takut kalau sewaktu-waktu ini kesombongannya itu bisa ya berbalik menyerang dia. Dia juga merasa kok ada yang gak beres ya dengan pertemanannya. Ya mungkin sebenarnya si Arini itu masih punya hati nurani. Ya dia ngerasa kok misalkan dia membuli orang lain, dia bertindak semena-mena, itu ya gak bener mestinya seperti itu. Tapi lagi-lagi demi tuntutan supaya dia bisa bertahan di geng populernya tetap dia lakukan. Sampai suatu malam si Arini mulai bermimpi aneh. Saking anehnya mimpi itu tuh terjadi beberapa kali setelah si Arini tidur malam. Arini bermimpi dia didatangi ada makhluk berbentuk aneh yang bilang kamu tuh sombong ya. Kamu tunggu aja, wajahmu akan aku rusak. Dan makhluk itu tuh kayak meniupkan dia semacam gas warna merah ke wajahnya Arini. Waktu gas itu kena wajahnya, Arini merasa tuh wajah itu terasa dingin. Arini beberapa kali bangun, dia ngerasa tuh apa jangan-jangan ada yang ngirimin aku guna-guna atau santet ya. Gara-gara mereka tuh gak terima aku pacaran sama Rio. Hingga akhirnya suatu pagi si Arini terbangun dengan perasaan agak aneh di sisi kiri wajahnya. Arini ini setiap pagi itu kan dia rutin, namanya beauty rutin ya, rutinitas supaya dia bisa tambah cantik, dia selalu minum air. Waktu dia minum air kok airnya tumpah dari bibir sisi kirinya. Dengan panik Arini berkaca, dia lihat kok wajahnya tuh sebelah kiri peot, matanya tuh sulit nutup dan bibirnya tuh agak-agak peot ke sebelah kiri. Dengan panik Arini teriak-teriak panggil bapak sama ibunya. Mereka berdatangan, si Arini terus-terusan nangis sampai ditenangkan. Kamu tenang dulu nak, ada apa? Cerita. Arini bilang tadi malam itu aku mimpi datangi makhluk aneh. Dia bilang wajahku mau dirusak. Sekarang ini aku bangun, wajahku tuh sebelah kiri peot, ini kenapa?
Dan setelah Arini berhasil tenang, si Arini minta mohon-mohon sama orang tuanya untuk memanggil pemuka agama. Karena lagi-lagi Arini yakin bahwa dia telah kena santet atau guna-guna. Dan satu-satunya yang bisa menyembuhkan Arini adalah pemuka agama. Arini ini benar-benar takut. Dia takut akan diledek oleh teman-temannya yang lain, terutama gara-gara wajahnya tuh nggak cantik lagi. Orang tua Arini kemudian memanggil pemuka agama yang dikenal itu sering menangani orang-orang yang kerasukan atau kesurupan. Untungnya saat itu sang pemuka agama melihat kondisinya Arini, kemudian dia menyuruh orang tua Arini untuk membawa Arini ke rumah sakit. Dan akhirnya Arini pun dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya. Di rumah sakit akhirnya Arini diperiksa oleh dokter. Dokter pun melakukan serangkaian pemeriksaan. Arini diminta menggerakkan otot-otot wajahnya, dan dokter juga memperhatikan kesimetrisan wajah Arini kanan sama kirinya. Diperiksa juga kekuatan otot tangan sama kakinya si Arini. Dan dokter menjelaskan kalau memang Arini terkena penyakit yang disebut dengan Bell's palsy. Bell's palsy ini adalah kelemahan atau kelumpuhan mendadak pada saraf-saraf otot wajah. Gejalanya antara lain itu kelumpuhan atau kelemahan wajah sebelah, ada rasa nyeri kadang-kadang di belakang telinga. Kadang juga ada perubahan pada saraf pengecap di 2/3 depannya lidah. Jadi ya makanan nggak seberapa terasa di 2/3 bagian depannya lidah. Kadang-kadang juga ada rasa kebas di bagian mulut atau wajah. Penderita ini juga sering mengalami kesulitan menutup matanya. Bell's palsy ini beda dengan stroke ya teman-teman. Kalau stroke itu disebabkan oleh gangguan aliran darah ke otak. Bisa karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Kerusakan saraf pada penyakit stroke terjadi di otak atau saraf pusat. Sementara kerusakan pada Bell's palsy terjadi di serabut saraf wajah atau saraf bagian tepi. Kelemahan otot wajah pada penderita stroke itu cuma mempengaruhi bagian bawah wajah. Jadi kalau pada penderita stroke itu masih bisa mengerutkan dahi. Makanya tadi oleh dokter itu si Arini minta menggerak-gerakkan wajahnya untuk melihat ini kira-kira ke arah stroke atau ke arah Bell's palsy. Karena pada Bell's palsy kerusakannya kan terjadi pada saraf tepi. Jadi ya penderitanya itu nggak bisa mengerutkan dahi. Sedangkan kalau pada stroke itu seringkali juga disertai dengan gejala kelumpuhan pada salah satu bagian tubuh. Makanya tadi sama dokter diperiksa tangan sama kakinya Arini masih bisa digerakkan nggak? Ada kelemahan atau enggak? Nah, gejala stroke ini karena lebih berat. Dia itu melibatkan sistem saraf pusat. Penderita stroke ini juga nggak cuma sulit bicara, tapi juga memahami ucapan. Tapi saat itu waktu Arini sudah tenang, ditanya-tanya Arini masih nyambung. Nah, kadang-kadang penderita stroke itu juga mengalami gejala-gejala seperti kehilangan penglihatan, kesulitan berjalan, dan kesulitan keseimbangan lainnya. Makanya tadi waktu dokter memeriksa Arini, dia memeriksa seluruh saraf-sarafnya Arini. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, akhirnya dokter bisa menyimpulkan kalau memang Arini ini menderita Bell's palsy dan bukannya stroke. Penyebab Bell's palsy itu macam-macam. Bisa karena virus seperti herpes simplex, varicella zoster, atau cytomegalovirus. Bisa juga karena autoimun di mana sistem kekebalan tubuh kita menyerang sel-sel saraf kita sendiri. Bisa juga karena adanya paparan suhu dingin yang mengakibatkan peradangan pada saraf wajah. Bisa juga karena stres emosional, di mana keadaan ini tuh mengakibatkan kekebalan tubuh terganggu. Nah, Bell's palsy ini juga bisa disebabkan oleh kondisi medis lainnya seperti hipertensi, diabetes, atau kehamilan. Karena semua kondisi tersebut itu bisa menyebabkan terjadinya peradangan pada saraf wajah. Nah, saraf wajah yang radang ini akan mengalami pembengkakan dan penekanan mekanis pada saraf. Nah, penekanan pada saraf yang bengkak ini akan mengakibatkan terjadinya gangguan aliran darah ke saraf. Saraf yang tertekan, kurang mendapat aliran darah, akan mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi. Terjadilah kerusakan struktur saraf yang kemudian mengganggu fungsinya. Oke, kita bayangkan kalau yang namanya serabut saraf tepi itu seperti kabel listrik. Nah, kabel utama bagian dalam itu sebutnya akson, sedangkan lapisan di luarnya itu mielin. Nah, akson ini akan mengantarkan gelombang saraf dari satu bagian ke bagian lain. Sedangkan mielin berfungsi melindungi akson dan mempercepat aliran gelombang saraf tadi. Kalau misalkan terjadi kerusakan pada selubung saraf si mielin tadi, otomatis kan aliran sarafnya akan terganggu. Inilah yang mengakibatkan terjadinya gangguan saraf wajah pada pasien Bell's palsy. Tapi bagi penderitanya jangan khawatir, Bell's palsy ini bisa pulih. Misalkan Bell's palsy ditangani dengan cepat dan tepat, maka saraf wajah bisa pulih. Oleh sebab itu, pengobatan Bell's palsy ini mencakup yang pertama, pemberian obat anti radang seperti kortikosteroid untuk mengurangi peradangan pada saraf, supaya nanti bengkaknya agak menurun. Selain itu juga dilakukan terapi fisik untuk mempercepat pemulihan. Nanti wajah digerak-gerakkan supaya nanti tuh sarafnya semakin lama semakin bisa memperbaiki dirinya.
Selain itu yang gak kalah penting juga perawatan mata. Karena kan pada pasien Bell's palsy, jadi kan matanya susah ketutup. Lama-kelamaan tuh beresiko terjadinya infeksi. Maka perlu ada perawatan mata supaya nanti tidak terjadi kerusakan pada bola mata di bagian yang tidak bisa tertutup. Dengan pengobatan tadi, seiring berjalannya waktu diharapkan kalau nanti otot-otot wajah dan sarafnya itu bisa mulai berfungsi secara normal. Jadi otot-otot wajah mulai terbiasa lagi menerima sinyal saraf dengan cara yang lebih baik. Dan kekuatan dan fungsi otot wajah juga lama-lama akan semakin meningkat dengan pengobatan disertai latihan tadi. Tapi satu yang harus diingat, pengobatan Bell's palsy ini harus sabar karena memerlukan waktu yang berbeda-beda pada setiap kasus. Orang tua Arini kemudian bertanya kepada dokter, kira-kira apa sih penyebab penyakit anaknya? Dokter nanya ke Arini, apa wajah Arini ini sering terkena suhu dingin? Akhirnya Arini ngaku kalau beberapa hari ini memang dia itu sering tidur dengan wajah itu menghadap AC karena saat itu udara memang agak panas. Dokter bilang ya kemungkinan besar inilah penyebabnya. Bukan gara-gara dia dikirimin guna-guna atau santet, dan mimpinya Arini tadi mungkin ketika sarafnya itu mulai radang, tanpa sadar tuh Arini jadi gelisah dan dia jadi mimpi kedatangan makhluk yang kemudian meniupkan angin dingin ke wajahnya. Jadi tadi bukan gara-gara santet atau guna-guna, tapi gara-gara tidur menghadap AC. Dokter pun akhirnya memberikan obat ke Arini. Gak lupa dokter memberikan tetes mata untuk melumasi mata sebelah kirinya Arini yang gak bisa menutup kelopaknya. Nah, dokter juga menyarankan nih, Arini terus-menerus melatih otot-otot wajahnya. Diharapkan dalam beberapa minggu atau beberapa bulan, kondisinya akan sembuh sendiri. Tapi saat itu Arini harus menghadapi masalah yang gak kalah serius buat dia, yaitu menghadapi orang-orang dalam keadaan wajahnya itu lumpuh sebelah. Waktu orang-orang lihat Arini itu mereka sangat terkejut. Gak sedikit juga akhirnya orang yang membicarakan Arini dan juga mengejek si Arini. Kebanyakan memang mereka itu adalah orang-orang yang dulu sempat dirundung oleh Arini. Jadi dijauhi oleh teman-teman sekolahnya karena mereka tuh merasa malu kalau dekat sama si Arini. Dan puncaknya waktu akhirnya Rio pacarnya tadi bukannya mendukung Arini biar cepat sembuh, malah memutuskannya. Alasannya bikin nyesek, Rio malu jalan dengan gadis yang wajahnya tuh lumpuh sebelah. Hal ini buat Arini stres dan hampir ingin mengakhiri hidupnya. Tapi untungnya saat itu Arini punya orang tua yang sangat-sangat suportif dalam mendukung Arini selama terapi. Arini jadi enggak merasa sendiri. Selama masa pemulihan itu Arini jadi sering merenung nih. Memang selama ini sikapnya udah salah. Arini pelan-pelan mulai memperbaiki sikapnya dan dia minta maaf sama orang-orang yang pernah dia sakiti. Beberapa memang ada yang langsung maafkan Arini, tapi ada juga yang gak terima nih, mereka tetap memusuhi si Arini. Dan selama beberapa minggu dia melakukan pengobatan dan juga latihan wajah Arini ini lama-lama mulai pulih. Dan orang-orang yang memaafkan Arini akhirnya malah berteman dekat sama dia. Kedua orang tua Arini bersyukur karena gak cuma wajahnya si Arini yang pulih, tapi juga sikapnya berubah. Sekarang ini Arini lebih rendah hati dan ini membuat dia mulai mendapat teman-teman baru yang jauh lebih tulus, nggak cuma menerima Arini dari fisiknya aja. Dari kasus Arini tadi kita belajar tentang Bell's palsy, yang lagi-lagi bukan karena santet atau penyakit kiriman. Bell's palsy itu bisa menyerang siapa aja. Cara terbaik menghindarinya yang menjaga tubuh kita agar selalu fit. Saya harap teman-teman terhindar dari segala macam masalah kesehatan. Dan sekali lagi, cek dulu medisnya. Sebelum kita menganggap apa-apa yang kita alami itu adalah sesuatu yang non-medis. Jangan dikira mistis tapi ternyata medis. Jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.